Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya Atlas Siti Tansu berjumpa lagi dalam tayangan Jesus Way. Mari kita berdoa sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Biarlah semua ini bisa tumbuh dan tahu bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu yang Kau kasih. Pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Kalau pada kemarin, pertemuan renungan ke-1 dan ke-2 tentang keluargamu layak diperjuangkan, dan sekarang kita masuk ke subtema 3, yaitu rahasia menang atas masalah. Rahasia menang atas masalah ini sengaja saya ambilkan dari Habakuk 3 ayat 19. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Habakuk 3 ayat 19 ini, ada yang melatar belakangi kenapa Habakuk menuliskan kitab ini. Tapi sebelumnya, mari kita baca firman Tuhan Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Habakuk 3 ayat 19. Saya ulangi, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nah, Habakuk 3 ayat 19. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada renungan rahasia menang atas masalah, Habakuk memilih rusa. Ada satu kata di dalam Habakuk 3 ayat 19 ini, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kenapa ya Habakuk memilih rusa? Kok tidak harimau, kok tidak singa atau binatang kuat yang lainnya? Tetapi Habakuk memilih rusa. Padahal rusa itu lemah kelihatannya ya, kurus, langsing. Dia hanya mempunyai tanduk yang 1 tahun sekali, tanduknya akan putus. Dia hanya mempunyai kesempatan untuk punya tanduk itu setahun saja. Dan rusa itu binatang selain kelihatan lemah dan kurus, dia juga mudah sakit, mudah terjangkit penyakit. Tetapi apa kelebihan rusa? Kelebihan rusa, ia pelari. Dia bisa berlari 80 km per jam. Luar biasa, menandingi alat transportasi yang memakai bensin ataupun bahan bakar yang lain. Nah, bahan bakarnya rusa tentu hanya makanan yang dia makan setiap hari seperti buah-buahan, rumput-rumputan. Tapi dia bisa berlari 80 km per jam. Dan dia bisa melompat 9 meter. Betapa sangat luas dan panjang dan cepat yang rusa bisa lakukan. Dan dia bisa berenang di air. Padahal sepertinya tidak bisa berenang di air ya, tapi rusa bisa berenang di air. Untuk apa? Dia bisa berenang di air untuk menghindari para predator-predator yang hendak menyerangnya. Luar biasa ya, binatang rusa ini. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Habakuk menuliskan dalam Habakuk 3, Nabi Habakuk menuliskan bahwa saat itu dia sedang sedih. Dia sedang ada masalah besar. Dia sedang terpuruk, ya. Melatar belakangi dari Habakuk 3, pasal 3. Dia sedih sekali. Dia sedang mengalami masalah. Bagaimana tidak dia mengalami kesedihan yang sangat-sangat menekan mentalnya. Habakuk mempunyai kerinduan dan mempunyai hati untuk bangsa Israel. Sehingga apapun yang terjadi terhadap bangsa Israel,
Dia merasa itu adalah bagiannya, sehingga dia merasa bahwa dia turut andil dan berempati. Tidak cuma bersimpati, tapi dia berempati terhadap bangsa Israel. Waktu itu dilatar belakangi kaum tani di waktu itu mengalami paceklik. Bangsa Israel mengalami paceklik ya pada waktu itu, maka dia sangat sedih. Pohon ara tidak berbuah. Bapak Ibu juga sudah pasti pernah mendengar lagunya dari ayat yang ditulis oleh Nabi Habakuk ini. Bahwa kaum tani paceklik, pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan, ladang kambing domba terhalau dari kurungan. Jadi semua hewan ternak dan juga produksi tani mengalami paceklik. Belum lagi dia merasa, Tuhan, keadaan seperti ini, kenapa Tuhan tidak melakukan hal atau sesuatu lah untuk bangsa ini? Sepertinya Tuhan Allah tidak peduli akan bangsa Israel. Dan Habakuk sangat-sangat sedih. Dia mengalami suatu mental yang down, dia mengalami suatu kesedihan yang suatu masalah yang sangat-sangat menekan mentalnya. Mengapa Tuhan tidak mempedulikan? Di dalam ayatnya mengatakan, mengapa Tuhan tidak mempedulikan aku? Mengapa Tuhan tidak mempedulikan bangsa Israel? Tidak peduli, dia memberikan protes kepada Tuhan Allahnya. Protes ya akan keadaan bangsanya dan kenapa Tuhan tidak segera menolongnya. Nah, Habakuk sangat sedih dan dia merasa Tuhan seperti tidak peduli. Habakuk berdoa untuk bangsa yang dia kasihi. Dia berdoa, bukan pertolongan yang dia dapatkan dari Tuhan, tapi apa? Tapi semacam penglihatan, semacam nubuat bahwa bangsa Israel ini akan diserang Babel. Wow, sudah jatuh ketimpa tangga. Gimana ini Tuhan? Gimana ini Tuhan sudah jatuh ketimpa tangga? Ada masalah lagi. Semakin terpuruklah ya keadaan waktu itu. Dia sedih sekali karena dia melihat penglihatan bahwa bangsa Israel akan diserang oleh Babel. Bagaimana ini Tuhan? Bangsa Israel yang sedang ada paceklik, yang dari segi ternaknya tidak begitu menguntungkan, dan hasil pertanannya tidak mengalami hal yang menyenangkan, panen yang gagal. Belum ada pertolongan Tuhan, sudah ada penyerangan Babel atas bangsa Israel. Tapi bagaimana dengan keadaan mental, iman, dan karakter Habakuk? Tanpa ragu, dia mengatakan, dia berseru, dia berdoa. Dengan tenangnya dia mengatakan, Tuhan, apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan adalah kekuatanku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kandang, tidak ada yang bisa dipegang, dan Babel sudah menyerang bangsa Israel. Tapi dengan tenang, walaupun dia gemetar ya Bapak Ibu Saudara, dia gemetar menghadapi situasi seperti ini, dia tergoncang, dia gemetar, tapi tanpa ragu, dia mengatakan bahwa sisa-sisa ini, sisa-sisa bangsa Israel tetap akan selamat. Tetap akan selamat, karena Tuhan itu kekuatanku. Dan tenang dia mengatakan, Tuhan itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan kakiku berjejak di bukit-bukitku. Berjejak artinya berdiri tegak di mana dia tinggal, di mana rusa itu tinggal. Dia sangat yakin bahwa Tuhan Allah Israel sanggup menolongnya, memberikan kekuatan. Itulah ketenangan dari kegentaran yang dihadapi oleh Habakuk. Dia sangat tenang dan dia berdoa kepada Tuhan bahwa dia pasti dan umat Israel pasti akan diselamatkan dari paceklik, dari serangan Babel, dari penindasan, dan dari dosa-dosa yang dialami, yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu.
Tidak hanya paceklik, tidak hanya serangan Babel, tapi umat Israel juga yang bebal dan melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan keji di mata Tuhan. Tapi dengan tenang, dengan berdoa, dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Bapak Ibu ingat tadi bahwa rusa yang sepertinya lemah, kurus, langsing, dan punya tanduk yang akan patah dalam setahun. Tapi dia bisa melompat 9 meter tinggi. Seperti itulah Tuhan memberikan suatu janji bahwa Israel seperti rusa yang bisa melompat tinggi dan berlari sangat kencang 80 km per jam. Itu adalah ilustrasi diberikan oleh Nabi Habakuk bahwa rusa, mereka, bangsa Israel, akan seperti rusa yang bisa berlari dan melompat, mengalahkan Babel, mengalahkan paceklik, dan mengalahkan setiap tipu muslihat dan dosa yang dialami, dan bisa kembali berbelok dari masalah mereka, dari jalan mereka yang salah. Dengan berdoa dan dengan tenang, Habakuk melakukan semua itu. Nah, bagaimana dengan keadaan saudara? Bagaimana dengan keadaan rumah tangga, keluarga saudara? Apakah Bapak Ibu saudara bisa menang atas masalah seperti Habakuk ini? Ataukah kalah? Ya, namanya saja itu masalah keluarga yang mungkin cuma sebentar dan masalahnya tidak besar. Jadi bisa saja Habakuk menang. Bisa saja keluarga A atau keluarga B bisa menang dari masalah. Kalau keluargamu kan udah terpuruk sedemikian lama, kompleks masalahnya, pasti tidak ada jalan keluar, sudah terlanjur berat. Tapi Bapak Ibu Saudara ingat Habakuk 3 ayat 19 bahwa dia akan membuat kakimu seperti rusa. Kalau apa saudara? Bagaimana bisa bertahan terhadap masalah rumah tangga, masalah keluarga yang membuat kita terpuruk, membuat kita semakin jauh, semakin gentar, membuat kita semakin tidak berdaya? Apa yang Anda alami sekarang ini? Apapun yang Anda alami dalam rumah tangga saudara, apapun masalah yang dihadapi, baik keuangan, baik masalah suami istri, anak, ataupun family, atau mungkin tetangga, teman gereja yang kita anggap sebagai saudara sendiri, yang kita anggap sebagai saudara sendiri, itu ternyata membuat masalah yang sangat besar dari segala segi, bahwa hal ini membuat kita down, membuat kita benar-benar terpuruk. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Bapak Ibu harus lakukan terhadap masalah ini? Baik Bapak Ibu, kita melihat dari Habakuk ini. Habakuk itu tenang. Dalam Habakuk 3 ayat 16, Habakuk gemetar. Karena apa? Dia meminta pertolongan. Dia meminta pertolongan atas bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Tidak segera ditolong, malah diberi penglihatan perbuatan yang sangat mengerikan. Bagaimana malah ada penglihatan Babel menyerang Israel? Berarti hancur. Bagaimana Yerusalem yang adalah pusat dari ekonomi, dari pusat sosial, dari pusat keagamaan bisa hancur? Pasti keagamaan hancur, pasti otomatis ekonomi sosial ikut hancur. Nah, apa yang terjadi di dalam Habakuk 3 ayat 16 itu mengatakan keadaan ini sudah tidak enak untuk dilihat dan didengar. Tapi Habakuk dengan tenang dia menghadapi, walau gemetar saudara-saudara, walaupun syok, tapi dia dengan tenang menghadapi keadaan itu, menghadapi Israel yang tidak segera ditolong sepertinya, dan dia menghadapi Babel permasalahan kita, Babel keterpurukan kita, dan
serangan yang bertubi-tubi terhadap keluarga kita. Dan Yerusalem yang adalah pusat daripada agama akan hancur. Dan kita sebagai keluarga inti, ayah ibu akan hancur. Anak-anak pun akan hancur. Yerusalem hancur karena dia ada pusat dari agama, ekonomi, sosial akan hancur. Kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, akan hancur melihat keadaan keluarga yang terpuruk ini. Anak cucu kita dan semua yang terlibat dengan kita pasti akan ikut hancur. Tapi apa yang dilakukan? Dan apa yang dilakukan Habakuk harus kita teladani, bahwa kita juga harus tenang menghadapi krisis atau permasalahan. Nah, dengan tenang, berarti kita nggak boleh panik, saudara-saudara. Kita nggak boleh panik. Karena panik itu adalah jebakan untuk jauh dari Tuhan. Ingat, panik itu adalah jebakan dari iblis. Jebakan dari iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita akan menggunakan kekuatan sendiri untuk melakukan hal yang menurut kita itu betul, itu benar, tapi tidak benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak tenang. Kalau nggak tenang, pasti kita panik. Jauh dari Tuhan, karena itu adalah jebakan. Akhirnya kalau kita mengalami suatu masalah keuangan misalkan, nah, kita tidak tenang, kita panik, kita pinjam sana sini, kita pinjam ke saudara, kita pinjam dengan paniknya. Kita nggak tenang, kita panik. Sehingga kita melakukan hal-hal yang mungkin sesuai dengan keinginan kita, free will kita. Nah, itu masalah keuangan. Bagaimana dengan masalah-masalah psikologis atau masalah-masalah aib, atau masalah-masalah dosa, atau masalah yang harus diselesaikan? Kalau Bapak Ibu saudara tidak tenang, pasti Bapak Ibu akan berisik. Saudara akan berisik. Bikin status di medsos. Kita lagi jengkel dengan si A. Kita lagi jengkel dengan mama mertua. Kita lagi jengkel dengan suami, dengan anak, dengan istri, tetangga, teman rohani, kakak rohani, pendeta kita, gembala sidang kita, ataupun mungkin adik-adik saudara kita status, wow, ya. Kemudian kita berdoa dalam status itu. Siapa yang mau jawab doa kita di medsos? Temanmu? Nggak mungkin. Teman Bapak Ibu? Nggak mungkin. Mereka paling mentertawakan atau mungkin hanya sekedar bersimpati. Nggak bisa berempati. Mereka hanya bisa berempati, saudara. Karena apa? Karena mereka cukup tahu, bahkan ada yang menertawakan dan senang tepuk tangan atas masalah-masalah dan aib yang saudara share di medsos. Dari kepanikan yang sudah menjebak saudara. Jadi dengan diam tenang, itu terletak kuasa Tuhan. Dengan berpikir tenang, saudara, maka kita akan mempunyai cara pikir Tuhan. Kita akan mempunyai cara pikir seperti Nabi Habakuk. Dengan tenang, dia akan mempunyai pikiran yang jernih. Dengan tenang, kita akan mempunyai pikiran yang jernih. Sehingga apa yang kita lakukan, itu tidak keliru. Makanya kalau kita sedang ada masalah, kita ada dikendalikan oleh amarah, kita tidak boleh melakukan atau memberikan suatu keputusan saat kita marah. Ataupun saat kita gembira yang berlebihan, juga tidak usah memberi keputusan. Cukup dengan diam tenang. Seperti yang diperbuat oleh Nabi Habakuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana rahasia menang atas masalah? Selain kita tenang, kita juga perlu berdoa. Di dalam Habakuk 3 ayat 19. Itu ya, ayat sebelumnya dia sudah berdoa, sudah demikian melakukan suatu hal yang praktek keimanan bahwa aku sudah mendapatkan kemenangan itu. Bahkan dia mengatakan, kakiku seperti kaki rusa. Aku bisa melompat. Aku bisa lari menyelesaikan masalahku.
dan beriman walaupun belum kelihatan di depan mata. Masalah-masalah itu terurai, belum kelihatan. Tapi dengan beriman, Tuhan pasti menuntun dengan berdoa. Maka melesit, melompat, bisa menyelesaikan masalah dan bisa keluar dari masalah dengan kekuatan Tuhan, dengan gentle, dengan penuh kemenangan. Karena saudara-saudara, dengan berdoa, kita mendapatkan jalan keluar. Karena iman kita terus diperbaharui oleh Tuhan. Diperbaharui. Yesus tidak akan tinggal diam. Dia akan memberikan pertolongan saat kita berdoa. Kita akan melejit, melompat, seperti rusa dengan berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin mudah ya dengan tenang, dengan berdoa, mungkin sangat mudah dilakukan oleh orang-orang yang mungkin belum mengalami masalah. Tapi bagaimana dengan yang sudah mengalami masalah? Kita bisa berbagi atau kita share pengalaman. Saya mempunyai sebuah kesaksian yang mungkin sudah pernah saya sampaikan pada kesaksian beberapa waktu lalu dalam episode Ruang Kesaksian yang tidak masuk ke dalam keluargamu layak diperjuangkan ini, tetapi di dalam hal berdoa, dalam hal ketenangan untuk bisa keluar dan memenangkan masalah, saya mempunyai suatu kesaksian yang mungkin bisa berguna untuk Bapak Ibu yang sekarang ini mungkin sedang terpuruk dalam masalah. Waktu suami saya divonis kanker yang tidak hanya menyerang paru, tapi juga metastase ke otak dan seluruh badannya sudah terkontaminasi oleh kanker. Nah, melihat, mendengar, bahkan membaca vonis dokter itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai umat percaya? Nangis? Iya. Sedih? Sangat. Terpuruk? Banget. Merasa tidak ada yang melebihi, wah kalau sedih banget sedunia, sedih paling sedihnya ini saya. Yang paling sedih ini saya, suami saya. Suami saya terkena kanker yang dikatakan dokter divonis cuma 80% dia hidupnya. Dia hidupnya cuma 18%. Bayangkan, dari 100% tinggal 8%. Berarti kan seperti lampu yang redup. Lampu yang redup. Seharusnya saya tidak tenang. Saya akan cari obat kemana-mana. Saya akan cari pertolongan kemana-mana. Tapi hanya bersandar kepada Tuhan, saya memperoleh ketenangan. Ketenangan ini saya sebagai istri menularkan kepada suami yang imannya belum sama dengan saya pada waktu itu. Imannya mungkin masih kecil atau mungkin belum kuat di dalam melihat kepanikan, melihat vonis dokter itu dia mengalami kanker paru yang sudah metas ke otak dan stadium 4. Boleh dikatakan itu bukan hal yang, ya itu hal yang kecil, yang lumrah, sepele, ini sudah antara hidup dan mati. Tapi dengan tenang, walaupun gemetar, walaupun menangis, saudara, waktu itu saya dan suami. Terlebih suami saya, dia sangat gemetar. Lebih baik mati, cari dukun mana, cari obat mana, cari orang pintar mana. Kalau saya, no. Tenang, diam. Mari dengan tenang. Tuhan pasti memberikan kita hikmat. Tuhan pasti memberikan kita iman yang besar melalui Yesus Kristus. Dengan tenang, kami menemukan jalan keluar. Waktu itu, suami saya sudah down karena untuk mati tinggal membalikkan telapak tangan. Untuk hidup tidak bisa cuma membalikkan telapak tangan dengan sekuat tenaga tentunya, karena harus pengobatan yang lebih
lebih cepat dan akurat dan tepat. Kan tidak semudah itu. Cepat, akurat, tepat. Itu susah sekali. Tapi dengan tenang, Tuhan bisa loh memberikan suatu mukjizat. Bukan langsung disembuhkan, tapi memberikan detil obat apa yang diberikan untuk suami saya. Obat apa yang diberikan untuk suami saya. Dengan tenang dan berdoa. Dari berdoa itu, amin. Tuhan memberikan suatu jawaban. Dengan hati yang sungguh-sungguh tentunya. Tidak melihat ke kanan, ke kiri, ke dukun mana, ke orang pintar mana, tidak. Hanya dengan tenang dan berdoa. Tuhan memberikan jawaban. Tidak audible, juga tidak visible. Langsung bisa melihat, kemudian mendengar apa yang menjadi jawaban Tuhan. Tidak seperti itu, tidak semudah itu. Tapi Tuhan menuntun langkah kita. Nih, kemana nih? Obat apa nih yang harus diberikan ini? Nah, saat dikatakan tumor otak yang sudah tidak bisa dioperasi lagi, otomatis dokter di Semarang mau mengirimkan ke dokter di Jakarta. Dan pengobatannya itu tidak pengobatan melalui pisau operasi, yang harus dengan laser. Nah, kita juga bingung, apa yang harus kita lakukan? Apa ini yang harus kita lakukan? Tapi Tuhan menuntun. Dokter A, dokter B, dokter C. Berjalan, Tuhan, kalau ini benar, lurus. Kalau Tuhan nggak suka, belokkan dengan cepat, supaya kita cepat sampai ke tujuan. Doa kita sudah doa yang mantap dan beriman. Sudah tidak pakai doa yang kalau ini, kalau gimana, enggak. Sudah, kita cukup tenang, kita berdoa. Tuhan memberikan. Nah, pengobatan diberikan. Nah, itu pengobatan tumor otak sudah dilaser, selesai. Dan Tuhan sudah mengcover dengan biaya yang tidak keluar dari saku ke kocek kita. Semua dibiayai. Ajaib nama Tuhan, dia tidak membuat kita jatuh, apalagi tergeletak, apalagi terpuruk. Nah, dengan berdoa, Tuhan memberikan pengobatan untuk parunya yang mengalami kanker stadium 4 yang segede 12-13 cm diameternya. Besar kan waktu itu? Nah, sudah tidak bisa dikatakan lagi kalau kemo suami saya nggak kuat. Tapi Tuhan, walaupun dokter tidak bicara langsung dengan saya dan suami waktu itu, dokter A bicara dengan pasien B. Tetapi telinga saya ini menangkap pengobatan terbaru kanker adalah imunoterapi. Imunoterapi itu pengobatan kanker non-agresif yang masih baru di Indonesia, baru 3 bulan waktu itu. Tapi perkataan dokter ini bukan ke saya loh, dokter dengan orang lain. Bisa saya tangkap melalui telinga saya. Saya mendengar, tidak di depan saya. Kalau depan saya ngomong sama saya langsung, ini jawaban. Tidak loh saudara. Dari berdoa itu, dokter ngomong ke orang lain. Itu bisa transfer ke telinga saya kata-kata imunoterapi. Bahkan kata-kata imunoterapi itu hal yang baru, saya nggak pernah dengar. Tapi dokter ngomong dengan si B. Dari percakapan kedua orang itu, antara dokter dan non-dokter, bisa saya tangkap dari telinga, pikiran, kemudian ke hati, kemudian saya pikir lagi, seolah lagi, tapi terus ada dalam pikiran saya, Tuhan, kalau ini ada dalam pikiran saya, terus-terusan berarti Tuhan ingin suami saya diobati imunoterapi ya. Kalau emang iya, kasih jalan dong Tuhan. Imunoterapi itu apa? Saya nggak ngerti. Saya browsing, saya searching. Cari dokternya aja tidak sembarangan. Dokternya saya searching juga. Banyak dokter yang waktu itu di Jakarta bisa melakukan imunoterapi yang saya lihat ada 3-4 dokter yang senior. Tapi Tuhan nggak milih yang senior. Tuhan ini ya Tuhan, ini pengobatan imunoterapi bisa dilakukan oleh 4 dokter ini di rumah sakit Jakarta. Tuhan pilih yang dokter senior ya Tuhan ya. Yang ini yang paling atas yang senior ya Tuhan.
Tapi Tuhan bilang tidak. Dokter yang kedua, dokter yang senior lagi, tidak. Dokter yang ketiga nih Tuhan pasti nih yang agak senior, tidak. Tuhan berikan dokter yang muda, perempuan pula. Jadi kalau perempuan sama cowok kan biasanya, cowok sama cewek kan biasanya wah lebih maju yang cowok, yang pria, dokter pria menurut pemikiran manusia. Tapi Tuhan enggak, no, pilih yang cewek, dokter yang perempuan yang masih muda ini. Nah, akhirnya dengan ketemu dengan dokter itu, dia bisa memberikan cara-cara melalui Tuhan, melalui dokter itu, walaupun dia non-Kristen, tapi dia bisa menjadi saluran kesembuhan untuk suami saya. Dia bisa mengatakan imunoterapi di sini, di sini, di sini. Dan saat kita melakukannya, ternyata dokter itu yang memang adalah masternya dalam hal pengobatan imunoterapi. Dan dia kepala dari spesialis paru yang ada di wilayah tersebut. Dan dia mempunyai suatu privilege, di mana privilege itu diberikan ke suami saya untuk melakukan tes imunoterapi yang sangat-sangat tidak bisa ada di dalam setiap laboratorium pilihan waktu itu di Keramat. Harus ke situ. Dan biayanya tidak murah Bapak Ibu. Kami harus ke sana. Dan kita tunggu patuh. Suami saya mengatakan, oh nggak usah ke Keramat lah, ke sini yang dekat, ke sana yang dekat. Kalau saya tidak, kita harus ke Keramat. Kita harus ke Keramat. Kita harus ke Keramat. Jadi maju ke laboratorium di Keramat. Di situ ternyata memang hanya itu satu-satunya tes sebelum imunoterapi dilakukan. Itu ada tes PDL1, PDL2 yang cuma dilakukan, yang bisa dilakukan di lab Keramat pada waktu itu. Jadi tidak bisa di lab yang lain, walaupun kita melewati banyak laboratorium di kanan kiri kita pada saat kita pergi ke Jakarta untuk melakukan proses imunoterapi. Dan hanya di Keramat itulah bisa dilakukan tes sebelum imunoterapi untuk melihat ini layak di imuno enggak, ringan enggak, sedang enggak, berat enggak imunonya, kankernya ini. Nah, saat kita membayar, apa yang dikatakan oleh petugas lab? Tidak usah membayar Bapak Ibu karena sudah mendapatkan bonus free voucher dari dokter itu. Luar biasa pertolongan Tuhan. Hanya manut, hanya tenang berdoa pada Tuhan yang sudah memberikan jawaban di depan mata kita. Kalau kita beriman dan kita meyakini akan hal itu. Akhirnya proses imuno berjalan lancar. Dan suami saya mendapatkan kesembuhan dari imunoterapi. Dari apa? Dari kita dengar-dengaran akan Tuhan. Dari kita tenang, dari berdoa kepada Tuhan. Maka semua Tuhan bereskan. Sebentar, tidak. Perlu waktu menguji kesabaran kita. Apakah kita tetap lurus kepada Tuhan atau kita menggunakan free will kita untuk mencari jalan lain? Tidak. Hanya dengan berserah, berdoa, tenang. Tuhan memberikan jalan keluar untuk hambanya yang sangat-sangat berserah kepada Tuhan. Sehingga kesembuhan Tuhan berikan dalam step per step perjalanan pengobatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hanya dengan tenang dan berdoa itu, itulah adalah pengalaman rohani kami ikut Tuhan Yesus. Seperti Habakuk, percaya beriman, di depan sudah ada kesembuhan, sudah ada jalan keluar, sudah bisa menutup segala masalah kita, keuangan kita, apapun kita, hanya dengan tenang dan berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah renungan yang pada hari ini bisa saya sampaikan untuk bisa menguatkan kerohanian kita. Bahwa dengan tenang dan berdoa, itu adalah rahasia menang atas masalah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iblis memakai masalah untuk menghancurkan hidup kita. Tapi Tuhan memakai
masalah untuk menguatkan hidup kita. Jadi, tetaplah tenang dan berdoa. Maka kita akan menjadi seperti rusa yang melompat, berlari, keluar dan memecahkan, keluar dari masalah dengan penuh kemenangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jadikan kami rusa-rusamu. Jadikan kami pendoamu, jadikan kami orang-orang yang terus berserah bergantung kepada Tuhan. Sehingga kami mempunyai ketenangan. Dalam ketenangan ini, Engkau memberikan iman. Kami bisa percaya dan berpikir jernih. Sehingga namamu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan renungan hari ini supaya kami terus bersandar pada Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.